Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Ibu Bapak Guru se-Indonesia, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir modul 1 dan kali ini aksi nyata modul titik 14 berkaitan dengan budaya positif. Dalam aksi nyata modul 1.4 ini, tujuan yang saya buat yaitu yang pertama, menciptakan budaya positif. Yang kedua, menggunakan budaya positif yang ada di sekolah saya untuk menangani berbagai permasalahan siswa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ada upaya untuk mengembangkan budaya positif lainnya yang saya harapkan bisa diterapkan di dalam sekolah saya setelah saya mengikuti program guru penggerak. Pokok bahasan yang ada pada aksi nyata saya kali ini yang pertama, saya ingin menampilkan implementasi konsep budaya positif yang mana berisi pengalaman yang sudah pernah saya lakukan kepada rekan guru mengenai penanganan permasalahan dengan menggunakan budaya positif. Sekaligus juga permasalahan yang lain yang mungkin bisa diselesaikan dengan konsep budaya positif. Lalu selanjutnya adalah bagaimana paradigma belajar dari Merdeka Belajar yang memberpihaki kepada siswa. Lalu pengertian dari disiplin positif itu sendiri yaitu motivasi perilaku yang ada pada siswa dengan berdasar pada kebutuhan dan keyakinan kelas. Dan yang kedua adalah dari aksi nyata ini ada tolak ukur yang ingin saya sampaikan yaitu dengan meningkatkan budaya positif lainnya dan penggunaan budaya positif untuk menangani permasalahan murid. Penerapan atau implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan yaitu pertama saya membagikan kepada semua guru apa itu budaya positif, menjelaskan konsep-konsepnya. Dan tidak hanya itu juga, saya juga memantau perkembangan dari penerapan budaya positif terutama pada pembuatan keyakinan kelas oleh wali kelas di sekolah kami. Selain itu juga, saya juga menekankan pada implementasi budaya positif terutama kepada guru-guru BK untuk menangani permasalahan yang biasa terjadi di sekolah kami. Implementasi budaya positif tidak terlepas dari paradigma belajar, konsep kurikulum Merdeka Belajar, di mana pembelajaran berpusat pada murid. Untuk menuntun itu, guru harus menyediakan berbagai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda sesuai dengan kompetensi siswa. Untuk itu, selanjutnya juga akan saya tampilkan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas, membuat diagnostik assessment dan pembelajaran berdiferensiasi sehingga keberpihakan murid dapat tercapai. Keyakinan kelas adalah langkah awal yang bisa kita berikan kepada siswa dalam penerapan budaya positif. Pembuatan keyakinan kelas menjadi sebuah kesepakatan bersama yang mana guru mengajak siswa untuk sama-sama terlibat sehingga mereka tahu bahwa pembuatan ini tidak serta-merta hanya berdasarkan aturan dari sekolah saja, yang mana pelibatan siswa lebih dominan untuk membuat siswa lebih menyadari tanggung jawab pribadi mereka tanpa harus ada paksaan atau tanpa adanya aturan. Setelah membuat keyakinan kelas, siswa juga harus menerapkan konsekuensi dari keyakinan yang sudah mereka lakukan. Konsekuensi tersebut bukan berarti sebuah hukuman atau pelanggaran, tetapi lebih kepada keyakinan bahwa akan ada akibat, akan ada efek dari sebab yang sudah siswa lakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah mereka. Pembuatan keyakinan kelas beserta konsekuensinya yang mereka buat sendiri akan lebih memberdayakan kreativitas dan juga meningkatkan budaya positif sekaligus apa yang disebut sebagai motivasi intrinsik. Pembuatan keyakinan kelas juga sangat memudahkan guru dan sekolah untuk lebih membuat siswa menjadi disiplin, lebih teratur tentunya tanpa ada paksaan dari siapapun.
melainkan kesadaran untuk menjalankan semuanya dengan sangat baik dan teratur. Sekolah kami di SMA Kesatrian II Semarang sudah memiliki dan menerapkan beberapa budaya positif yang sudah lama sejak bertahun-tahun kami terapkan. Namun, pada implementasi disiplin positif kali ini diharapkan lebih menumbuhkan kesadaran dalam diri melalui pembentukan kebiasaan sehari-hari dalam berkegiatan di sekolah. Dan yang lebih penting adalah bagaimana disiplin positif yang sudah saya terapkan itu mampu memberikan dampak yang berbeda, yaitu memunculkan motivasi intrinsik baik dalam diri siswa dan guru juga tanpa adanya paksaan. Sekolah kami adalah sekolah swasta ternama yang sudah dari sejak tahun 60-an berdiri. Sebetulnya akan kebutuhan dasar dan keyakinan kelas sudah kami terapkan hanya dalam bentuk yang berbeda, di mana kita sebagai sekolah swasta pionir selalu memberikan pelayanan dan fasilitas baik itu secara fisik maupun pelayanan psikologis dan imaterial lainnya yang sesuai dengan kebutuhan siswa seperti halnya siswa inklusi. Jadi keyakinan kelas lebih menjadi pengikat baik bagi guru, sekolah, orang tua, dan siswa untuk menjalin hubungan yang lebih bertanggung jawab dan menimbulkan kesadaran pribadi bahwa dalam membentuk dan mendidik murid tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja dan sekolah saja di sekolah, namun juga adanya ikatan yang kuat antara sekolah dan orang tua. Hal ini karena kita menyadari bahwa setiap manusia secara psikologis tentunya memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Untuk itulah keyakinan kelas yang ada dan juga kesepakatan sekolah menjadi dasar pembentukan dan pelayanan sekolah kepada murid. Dalam penerapan disiplin positif, tidak hanya keyakinan kelas saja yang harus diterapkan. Pembelajaran berdiferensiasi, penilaian assessment of atau for learning akan lebih membantu membentuk motivasi intrinsik yang akan memunculkan budaya positif. Meskipun diferensiasi dan assessment itu belum sampai pada tahap ini, itu adalah sebuah bagian dari penerapan pembelajaran di dalam kelas yang mana juga menerapkan budaya positif. Disiplin positif ini diharapkan lebih memanusiakan siswa pada tempat yang seharusnya mereka berada. Sebelum memulai langkah aksi nyata saya, terlebih dahulu saya meminta izin kepada kepala sekolah saya, lalu juga berkoordinasi mengenai langkah-langkah selanjutnya yang harus saya lakukan untuk menerapkan budaya positif pada modul 1.4 ini. Selamat pagi Pak Nanam, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama saya minta izin Pak Nanam melakukan atau beberapa kegiatan hubungan dengan pendidikan guru pembelajaran.
Ya, selamat pagi Bu Asri. Ya, saya persilahkan. Jadi segala keperluan untuk kegiatan Bu Asri sebagai guru penggerak ini, saya mengizinkan tentu saja yang nantinya sangat bermanfaat untuk Bu Asri dan untuk lembaga kita. Terima kasih. Yang pertama, dalam waktu dekat mungkin nanti atau besok saya dengan Pak Sis meminta waktu beberapa waktu dan dengan sosialisasi budaya positif. Jadi nanti saya juga akan mengambil beberapa kegiatan atau jam pelajaran teman-teman kelas untuk penerapan budaya positif. Salah satunya untuk pembagian. Jadi saya mau izin mungkin beberapa kelas akan ada beberapa tempelan untuk kesepakatan kelas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena ini hubungan juga beberapa kita juga meminta izin juga untuk koordinasi kegiatan pemecahan masalah yang berhubungan dengan budaya positif dengan guru BK. Itu yang untuk budaya positif. Lalu untuk yang kedua, untuk 2 minggu ke depan kan ada pendampingan individu dari PP PNI 2. Nah itu kerja saya meminta adanya sebuah kegiatan yang mana saya diminta untuk memfasilitasi pengembangan visi apa yang ada di sekolah yang harus saya bantu sebagai calon guru penggerak. Nah untuk itu kalau tidak salah tanggal 6 Februari jadwalnya saya diminta untuk mengundang kepala sekolah beberapa guru sebagai perwakilan dan juga mungkin 1-2 karyawan teknik seperti itu. Jadi di situ nanti saya mengadakan sebuah diskusi kecil seperti itu. Jadi mohon waktunya mungkin dari izinnya dari Pak Namo dan beberapa Pak Guru untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, saya selaku pimpinan di sini sangat mendukung Bu Asri. Jadi 2 kegiatan ya setidaknya tadi yang melibatkan teman-teman. Ya mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan nanti untuk pengembangan sekolah bisa lebih maju, lebih bermutu gitu. Bicara soal pengembangan, saya juga untuk acara-acaranya sudah minta 1-2 teman kemarin karena kita kan isinya salah satu dari sekolah. Iya. Yang juga saya sampaikan di awal sosialisasi itu sudah meminta Putri dan Pak Hendria untuk menerapkan aksinya pada dinas 10 di Indonesia. Iya. Termasuk Pak Hendria juga akan diadakan pada saat PP. Ya, alhamdulillah mereka berdua termasuk bahasa Inggrisnya sering digunakan gitu. Ya saya kira baik. Ya, sukses selalu Bu Asri, lancar semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah bagaimana sosialisasi budaya positif kepada rekan guru yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Berapa kali ya? Kayaknya 3 kali ini sudah berdiri di sini. Jadi sepertinya mau tidak mau terpaksa bisa ngomong ya. Padahal sebenarnya saya pendiam sih. Oke, baik. Kali ini materi yang mau saya sampaikan berhubungan dengan tugas juga ya, dan kewajiban juga sebagai calon guru penggerak untuk mensosialisasikan budaya positif. Tapi sebetulnya sekolah kita sudah banyak ya budayanya. Kalau pagi Pak Pri di depan menyapa dan teman-teman dari STPK 2K. Terus ada juga doa bersama, ada yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada vocabulary in English setiap pagi. Nah, itu juga salah satu budaya dan banyak sekali budaya positif. Seperti kita sering santunan anak yatim, ada pengajian, ada Jumat berkah setiap Jumat itu ya, itu juga salah satu budaya positif. Jadi sebetulnya kita sudah tahu ya, atau masih ada yang bingung, what is culture actually? Apa sih budaya itu? Ya itu banyak sekali ya contohnya. Selanjutnya kenapa tidak mau bergerak ya? Oh ternyata harus diturunin.
Nah, ini kaitannya dengan budaya positif yang ingin saya sampaikan ini nanti berhubungan dengan bagaimana penanganan siswa. Di kelas itu pasti ada ya siswa yang unik. Misalnya, saya boleh ya nunjuk ya. Bu Lavi, salah satu yang unik di pojok sana siapa Bu Lavi? Naufal Ijlal, bisa diceritakan seperti apa di kelas? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk Naufal Ijlal ini kan duduknya di pojok, dia itu asik dengan HP-nya. Sering saya tegur, tidak mengindahkan. Ya Bu, bentar-bentar. Nah, selalu begitu. Kadang minta ajari, nah, saya duduk di sebelahnya, terus tak ajari, dia mau. Nah, setelah saya tinggal, main HP lagi. Nah, begitu Bu Azri. Iya. Terima kasih Bu Lavi ya opininya ya. Selain itu depannya juga ya Dani ya. Sama ya. Sepertinya kita semua mengalami hal yang sama ya. Lalu penanganannya bagaimana? Sudah berkali-kali diingatkan. Nah, itu perlunya yang ingin saya sampaikan di sini yaitu pembuatan dari keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Ini saya sampaikan sedikit. Itu adalah nilai-nilai yang kita terapkan di kelas yang mana sebetulnya bisa dibuat tidak hanya wali kelas tapi guru tiap mapel. Salah satunya tadi penggunaan HP. Kalau biasanya kita hanya melihat pada aturan bahwa dilarang menggunakan HP. Tetapi karena keyakinan ini dibuat bersama oleh siswa, itu menjadi sebuah senjata bagi kita untuk kembali menegur siswa dengan tadi nilai-nilai tanggung jawab yang sudah mereka sendiri buat, yaitu pada pembelajaran tidak boleh menggunakan HP. Tetapi berbeda lagi dengan pembelajaran yang lain. Misalnya kalau saya kalau tugas harus pakai HP seperti itu. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menangani masalah di kelas dari penggunaan HP siswa yang tidak bisa terkontrol dengan membuat keyakinan kelas apa yang diinginkan oleh siswa itu, apakah mereka mau pakai HP atau tidak. Dan jika hal itu dilanggar, kita bisa kembalikan ke mereka dengan cara tadi ya, membuat kesepakatan di kelas atau keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana cara kita menangani setiap permasalahan, salah satunya dengan HP. Ada juga berbagai cara atau posisi yang bisa kita terapkan sebagai guru. Nah, biasanya di sini kebetulan Pak Eko nggak ada. Pak Vicky boleh sebentar duduk dulu di sini sebentar. Oh, ada cara ternyata. Oh ya sudah. Baik. Ada satu permasalahan banyak ya. Tapi kalau di kelas saya itu Muhammad Indra itu ya, yang mana banyak sekali ya. Barusan kemarin. Lalu yang sebelumnya, yang sempat saya video itu sebelumnya saat Indra itu keluar dari atau cabut pada saat pergantian jam antara tes PHT waktu itu bersama dengan Reswara sama satu lagi siapa itu ya? Sama Sandro. Oh iya betul ya. Nah betul. Nah penanganan itu kita bisa terapkan dengan 5 cara berdasarkan posisi kontrol. Kalau kita lihat beberapa guru terutama kalau yang laki-laki mungkin bisa menerapkan yang namanya hukuman atau posisi kontrol yang lain ya, penghukum gitu ya, bahwa kamu tuh nggak boleh kayak gini karena aturannya seperti itu. Ada juga posisi sebagai rasa bersalah. Kalau waktu itu kebetulan saya belum tahu teori ini, jadi saya masih pada posisi sebagai pemantau, belum sebagai manajer, dan yang saya lakukan adalah menaikkan kembali sebenarnya tindakan mereka itu tahu nggak salah atau tidak, seperti itu. Lalu ini ada beberapa contoh yang ingin saya tontonkan mungkin ya, siapa tahu ini salah satu cara dari penanganan siswa dengan menggunakan budaya positif dengan
tontonkan mungkin ya, siapa tahu ini salah satu cara dari penanganan siswa dengan menggunakan budaya positif dengan 5 posisi kontrol yang berbeda. Ini dia video kasus. Saya ambil satu kasus dulu ya, ini yang Indra. Tapi kebetulan karena waktu itu tidak ada Raya, adanya Indra dan Lil ya. Ini Lil hanya menemani saja. Atas kanan. Stikernya di atas. Sambil disimak. Jadi memang tidak semua posisi kontrol itu bisa diterapkan. Di sini saya mencoba menerapkan dalam posisi manajer seperti yang diharapkan di teori ini masuknya seperti itu. Tapi memang tidak semua menurut saya memang bisa diterapkan dengan hanya posisi manajer atau anak-anak tertentu yang sangat tidak teratur. Maaf ya kalau dibilang nakal nanti tidak sesuai ya, itu jadinya ya seperti itu, karena loadingnya lama kita skip saja ya. Nah, kembali lagi tadi ada pembuatan keyakinan kelas. Ini yang salah satu nanti akan diamati kira-kira tanggal 6 nanti, dan gak tahu kalau Pak Hari PP-nya tanggal berapa ya, akan ada PP datang ke sini untuk melihat apakah budaya positif sudah diterapkan gitu ya. Saya harapannya Bapak Ibu guru wali kelas hari Jumat mungkin kalau boleh Pak Sis satu hari apa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, lalu ditempel di masing-masing kelas sebagai bukti bahwa kita sudah menerapkan keyakinan kelas tersebut. Yang mana dibuat bersama, jadi tidak sekedar peraturan kelas seperti yang ditempel di figura di kelas itu ya, yang sesuai dengan anak-anak yang mereka inginkan di kelas itu seperti apa. Kalau saya kemarin kan pakai Menti, Pak Puput juga pakai Menti, itu bisa dipakai nanti ditempel di share seperti itu, lalu dibuat semacam seperti ini. Kalau tidak mau repot atau ditempel dengan kertas-kertas, saya pakainya seperti ini ya. Jadi tinggal ini nanti di share di grup masing-masing. Beda sesuai dengan konsekuensinya, mereka apa aturannya dan konsekuensinya seperti apa. Nah, ini bisa menjadi pengikat pada saat mereka melakukan kesalahan. Jadi kembali lagi kepada kesepakatan yang sudah diyakini bersama. Kira-kira seperti itu yang saya ingin sampaikan ya. Bagaimana penerapan permasalahan dengan memakai restitusi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Selanjutnya mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pengibasan mengenai budaya positif dan penanganan dengan restitusi kepada guru-guru BK di sekolah saya, selanjutnya saya menganalisis apakah pendekatan restitusi tersebut berhasil untuk menangani masalah siswa. Untuk itu, pada video selanjutnya akan saya tampilkan sejauh mana posisi kontrol guru BK dalam menangani siswa, apakah sudah sampai pada tahap yang diinginkan dari pendekatan restitusi. Halo Pak Sugi, pagi. Ya, Bu Pati, Bu. Ini mau melihat bagaimana penanganan guru BK dalam menangani masalah siswa terakhir. Penanganan yang pertama untuk kali ini saya minta untuk menulis kalimat astagfirullahaladzim. Kalau yang kelasnya 1 kali 25, kalau yang sering 3 kali, seperti itu saya menulis
sebanyak 50 kali. Oh kayak gini ya? Ya, ini sebagai apa namanya, masa apabila mereka telah itu dengan menulis Astagfirullahaladzim seperti kan tidak apa ya, tidak sampai fisik, tapi dengan menulis Astagfirullahaladzim namanya juga introspeksi diri, kemudian ada manfaatnya juga ya dan anak-anak ya dengan setelah menulis Astagfirullah merasa kapok ya untuk tidak kembali. Berarti masih berupa hukuman, cuman tidak fisik ya? Ada efek jedanya tadi ya, kapok ya? Nah, kira-kira ada nggak Pak anak yang mengulangi lagi besoknya yang lebih dari 2 kali, 3 kali itu ada nggak? Pastinya ada itu, karena berbagai alasan, kadang macam, kemudian pas kebetulan bajunya kesiangan, dan tapi anak-anak itu ya berganti orang itu loh, berganti siswa ya. Oh, jadi random ya, nggak mesti anak itu ya? Ini dengan kejadian dengan konsisten menulis Astagfirullahaladzim seperti ini, ya harapannya nanti tidak ada anak yang terlambat kembali. Oke, harapannya seperti itu. Sudah ada indikasi perubahan sikap atau kecederaan itu nggak Pak dengan penerapan seperti ini? Kalau saya mengamati setelah saya terapkan menulis Astagfirullahaladzim, itu setelah saya termasuk saya hubungi orang tua juga, itu untuk besoknya anak-anak yang terlambat pada saat itu tidak terlambat lagi. Oh iya. Berarti ada juga koordinasi atau kerjasama dengan orang tua ya, untuk membantu sekolah supaya ketertiban siswa itu tetap berjalan. Betul. Di rumah pengawasan orang tua. Terima kasih Pak Sugi, selamat pagi. Jangan terlambat lagi ya. Dari hasil analisis mengenai penanganan permasalahan murid dengan budaya positif, didapatkan bahwa guru BK dan guru-guru yang lain mungkin masih menerapkan hukuman kepada murid. Namun hukuman itu baru hanya sekedar pembinaan kedisiplinan saja dan pembinaan religi, tidak sampai kepada hukuman fisik. Dan itulah yang menjadi catatan dalam penerapan restitusi di sekolah saya, bahwa hukuman yang dimaksud di sini itu adalah hasil dari kesepakatan antara siswa dengan murid. Ada konsekuensi di sana setelah mereka melakukan tindakan atau sebab yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Sosialisasi budaya positif yang sudah saya lakukan, alhamdulillah memberikan dampak positif bagi saya pribadi, bagi murid saya, dan terutama bagi sekolahan. Yang pertama adalah meningkatkan budaya positif lainnya yang sudah ada di sekolah saya. Dalam hal ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang menguatkan adanya agreement atau kesepakatan yang dibuat secara sadar dan bertanggung jawab sehingga akan didapatkan murid yang lebih disiplin. Dan hasil yang kedua adalah penggunaan budaya positif bisa dilakukan untuk menangani permasalahan murid. Di sini murid menjadi lebih sadar dan lebih mengetahui apa kesalahan yang mereka lakukan tanpa harus menghakimi. Dengan begitu, budaya positif yang ada pada kurikulum Merdeka ini sungguh membuka mata hati dan juga penerapan akan pentingnya karakter dan kedisiplinan yang baik bagi murid maupun bagi guru. Dalam penerapan budaya positif ini didapat kesimpulan bahwa budaya positif memberikan dampak yang sangat signifikan pada pemahaman Merdeka Belajar. Budaya positif juga melahirkan generasi yang kompeten sekaligus bernilai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya harapkan penerapan ini akan terus berlanjut dan saya akan terus mengawal agar bisa bermanfaat baik bagi saya, bagi murid, dan bagi sekolah sampai
mencapai pada kemerdekaan murid yang sesungguhnya. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada aksi nyata budaya positif di sekolah saya. Salam sehat selalu Bapak Ibu Guru se-Indonesia, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.